setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami dalam program Cerita Iman. Pada hari ini kita akan mendengarkan cerita iman dari sahabat kita, Sofi, dari SMGM Larantuka. Sebelum kita mulai dengan cerita iman ini, marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan sharing iman dari sahabat kami Sofi. Berkatilah ya Tuhan, tuntunlah sahabat Sofi agar dia bisa menceritakan, men-sharingkan pengalaman imannya buat kami semua. Dan semoga apa yang diceritakan, di-sharingkan bisa membawa berkat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan untuk sahabat Sofi, berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali sahabat dan saudaraku semua di channel Cerita Iman SMGM. Semoga sahabat dan saudaraku semua selalu ada di dalam lindungan dan berkat Tuhan, selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Cerita Iman SMGM kali ini bersama saya sahabat Sofi dari SMGM Larantuka. Lagi-lagi saya berkisah tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu datang menghampiri saya dalam kehidupan saya. Kurang lebih sebelum bulan puasa, saudara muslim, saudara kita dari muslim itu saya ada sakit. Sakit ini sama tempatnya seperti yang kali lalu saya share, sakit di bahu sebelah kanan, leher sebelah kanan sampai ke belakang telinga sebelah kanan. Itu kali lalu saya bilang sakitnya halus dan dalam, seperti sakit di sumsum, di dalam sumsum. Kali ini sakitnya nyata, bengkak, agak tegang di leher, di bahu, tapi di leher tuh kita raba itu bengkak, dan juga telinga sebelah kanan belakang itu sangat terasa bengkak, beda dengan sebelah kirinya. Ini buat saya ketakutan, dan saya juga bilang ini sakit aneh karena sakitnya sekitar jam 2 atau 3 dini hari, dan kalau sudah siang, sudah pagi itu sembuh, dia tidak terasa lagi. Hilangnya itu pergi dan dia datang lagi nanti malam sekitar jam 2 sampai jam 3 begitu. Sahabat dan saudaraku semua, saya berusaha periksakan diri ke dokter, dan dokter menyarankan untuk saya ronsen supaya saya bisa mengetahui sakit apa yang sebenarnya, karena ini hanya bengkak, tidak ada sakit-sakit yang lain. Saya juga dianjurkan seorang teman ke dokter THT, tapi dokter THT yang dulu di Larantuka itu sudah pindah ke Toraja, dan sampai hari ini THT khusus di Larantuka tidak ada, jadi harus ke Maumere. Saya juga menyampaikan ke suami saya kalau bisa ada waktu kita ke Maumere untuk periksakan ini. Tapi jujur dalam hati kecil saya tuh saya tidak terlalu bukan tidak percaya dokter medisnya, tapi selama saya
hidup ini saya selalu berharap 95% itu berharap kepada Tuhan. Apapun itu, entah sakit, entah penyakit, entah kehidupan apapun itu, saya berharap 95% itu bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Satu harapan dan disertai keyakinan bahwa saya akan dibantu, ditolong oleh Tuhan. Karena itu saya tidak berat untuk memeriksakan diri lagi atau bahkan ronsen. Menurut anjuran dokter, juga dokter sudah bertanya apakah keluarga orang tua sudah meninggal, dan saya bilang ya. Adakah yang mengalami sakit kanker? Saya bilang tidak ada, dan pertanyaan itu membuat saya berpikir untuk kalau seandainya saya sakit semacam kanker, apakah di kepala, di otak dan sebagainya, saya sudah buyar pikiran. Jadi saya tidak ingin tahu kalau memang saya sakitnya itu sampai ke situ. Saya lebih pasrah untuk saya mati daripada saya harus ronsen, saya harus segala macam. Kami ke Maumere untuk periksa THT, itu berarti telinga, hidung, tenggorokan ya. Tapi saya tidak sakit telinga. Saya merasa korek telinga dengan cotton bud itu, saya tidak merasa, tidak ada sakit di telinga saya. Lalu sampai ke belakang telinga bengkak, terus saya rasa menelan juga tidak ada masalah. Hidung, jadi kayak saya kepikiran lagi, ini sakit apa, seperti itu. Jadi masih pikir, belum sempat pergi. Saya sekitar tanggal 4, tanggal 5 itu saya dini hari itu saya teringat ini jangan sampai gigi saya yang sakit. Tapi jujur gigi juga tidak ada yang sakit, tidak ada lubang juga. Jadi tapi ketika dini hari saya menggigit itu agak sedikit nyilu di salah satu gigi, tapi tidak ada lubang dan tidak sakit sekali, sehingga ini cuma pikiran saya saja. Tapi saya pergi ke tidak ke dokter atau tidak ke medis, tapi saya pergi ke salah seorang bapak. Kalau di daerah Larantuka, sahabat-sahabat atau saudara yang di Larantuka pasti tahu, di daerah Weri, Bapak Blasius Raya Beni. Bapak ini biasa membantu orang, membantu banyak orang menyembuhkan sakit gigi. Saya pergi ke sana tanggal 6 sore, tanggal 5 sore dengan ponaan. Saya minta ponaan ini antar saya, karena saya dulu pernah antar suami dan anak saya, dan banyak orang kesaksian sakit gigi sembuh di sana. Ada yang sampai 3 bulan pendarahan karena cabut gigi bersama dokter gigi, tapi tidak bisa sembuh selama 3 bulan. Itu orang dulu tetangga dan saya juga itu bahkan diikat di sepeda motor karena dia tidak kuat naik motor. Sudah 3 bulan di tempat tidur, sakit giginya bengkak karena setelah cabut gigi itu kayak infeksi, tidak sembuh-sembuh selama 3 bulan. Dan banyak pejabat, banyak orang datang ke sana. Saya juga antar suami dan anak, tapi saya coba-coba ke sana. Sampai di sana beliau masih sangat ingat saya. Saya bilang keluhannya bengkak di belakang telinga, di leher dan juga di bahu. Itu dia langsung bilang, kamu lupa ya, dulu pernah datang ke sini dengan keluhan gigi goyang, jadi bahu agak mengalami tegang gitu, kencang gitu, sakit. Terus saya bilang, iya saya lupa, karena sudah lama jadi saya lupa. Bapak ini saya sangat kenal baik, beliau juga kenal baik saya karena kami dari Adonara sama-sama, dan dia pernah ada satu urusan kami bersama-sama juga
dalam hal pekerjaan saya dulu di Bumi Putra, saya juga melayani mereka anggota saya sampai dengan habis kontrak dan bapak ini pensiun, jadi kami sudah lama tidak saling ketemu lagi begitu. Beliau ini dia melayani orang, semua orang sakit gigi itu dengan hanya beri obat gigi tradisional dari turun temurun dari neneknya. Itu luar biasa. Kita hanya dikasih kapas yang sudah diisi obat dan permisi kalau giginya berlubang, itu berarti dia kasih dengan tusuk gigi dan kita atur tusuk sampai press dengan ukuran lubang gigi itu. Tapi saya punya ini karena tidak ada lubang, jadi saya bilang ke bapak, saya tidak ada sakit gigi, saya hanya merasa gigi agak ngilu, tapi bukan gigi juga di gusi begitu. Jadi dia bilang, bisa tidak di celah-celah itu yang rasa di ngilunya itu. Iya, mungkin saya bisa coba. Dan saya gigit tanpa makanan itu memang terasa ngilu di antara dua gigi itu. Saya ditanyakan kira-kira seperti apa besar kapas yang harus beliau gulung itu kasih saya, dan kasih dengan tusuk gigi, dan saya berusaha untuk masukkan itu kapas dan bantu tusuk gigi itu. Dikasih juga air biasa untuk minum agak tahan sehingga larut obat itu dalam ini gigi. Tidak pakai lama, 5 atau 10 menit setelah itu sudah hilang. Maksudnya ngilunya itu sudah hilang, dan saya pulang ke rumah itu dengan dengan satu harapan bahwa nanti malam itu tidak sakit lagi. Tuhan tolong ini semoga tidak sakit lagi. Saya meyakini itu dan benar, saya tidak sakit lagi, bengkak itu tidak ada lagi. Saya bangun itu saya raba-raba ini belakang telinga biasanya lebih bengkak. Nah, itu tidak lagi, tidak ada bengkak lagi. Saudara dan sahabatku semua, kalau di seputaran Larantuka kalau sakit gigi boleh datang ke Bapak Blasius Raya Beni di Weri. Rumahnya di lorong setelah pos jaga polisi. Beliau dengan senang hati melayani kita, dan di sana benar-benar kita mengalami pelayanan dari Tuhan, karena beliau pun ada prinsip menulis bahwa di sini saya tidak menerima dan tidak meminta dan tidak menerima. Jadi sekian banyak orang yang kita mau kasih apa semacam terima kasih atau segala macam itu ditolak yang sama sekali ditolak. Atau beliau pernah bercerita kalau ketemu dengan orang yang banyak orang yang dia tolong, kadang dia lupa mereka mau bayar dia punya makanan ketika ketemu di warung makan gitu juga. Dia bilang, kalau pernah saya tolong jangan ya, soalnya itu namanya kita mau Pak Amri begitu. Jadi beliau benar-benar di sini saya tidak meminta dan tidak menerima. Ini luar biasa menurut saya. Saya disembuhkan dari sini dengan perpanjangan tangan Tuhan. Satu roh tapi banyak berupa-rupa karunia. Ada banyak yang bernubuat, banyak yang berkata-kata, banyak yang bisa menyembuhkan dan lain-lain sebagainya. Ini satu karya Tuhan nyata bagi saya dan bagi banyak orang yang sudah mengalami sakit dan dibantu Bapak Blasius Raya Beni. Mohon maaf, dan ini saya sudah bilang ke Bapak sore itu yang waktu saya pergi dan saya balik lagi besoknya itu, saya berterima kasih. Saya bilang ke Bapak kalau saya benar-benar sembuh. Kami punya cerita iman di SMGM, saya akan share dan saya ceritakan bagaimana Bapak membantu sekian banyak orang. Ada yang orang Jawa itu katanya dari Jawa itu dia hamil dan dia mau kembali, itu kapalnya sudah sedang menunggu, tapi karena sangat-sangat sakit giginya jadi
diminta oleh orang yang sudah pernah kenal dengan Bapak ini. Dia minta ke kapten kapal untuk menunggu sebentar dia ke Bapak Blasius ini, karena memang dia sudah ke dokter, bahkan dokter gigi ahlinya, tapi dia tidak sembuh. Dan di Bapak Blasius Raya Beni ini dia disembuhkan. Masih banyak lagi kisah yang luar biasa yang Bapak ini lakukan untuk menolong banyak orang. Saya sendiri hari itu saya sampaikan ke Bapak bahwa kalau Bapak setuju dan beliau setuju, sehingga kali ini saya juga menceritakan tentang bagaimana beliau punya pelayanan di sana. Dan saya bilang kalau Bapak setuju juga, saya akan bilang ke channel YouTube ini untuk orang bisa datang berobat ke sini kalau sakit gigi yang tidak bisa dibantu oleh dokternya. Dia bilang silakan boleh, kalau kita membantu orang boleh di share, boleh lebih banyak orang tahu, tidak apa-apa begitu. Ada juga orang yang pejabat, dia tanya bilang, Bapak kalau obatnya habis bagaimana? Kalau tidak mau menerima, tidak mau meminta dan tidak menerima. Tapi beliau bilang semoga tidak akan habis, jawabnya semoga tidak akan habis. Demikian sharing iman dari saya akhiri dengan salam SMGM, melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, bagaimana? Apakah kita sudah mendengarkan cerita iman yang disampaikan oleh sahabat Sofi? Terima kasih untuk perhatiannya, untuk kesetiaannya untuk mengikuti cerita iman dari sahabat kami ini. Sebagai penutupnya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih atas cerita iman yang dibawakan oleh sahabat Sofi. Semoga dapat menguatkan iman kita dalam memulai kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami, tuntunlah kami, agar kami bisa membawa berkat bagi sesama yang membutuhkan dalam kehidupan kami dan kehidupan mereka semuanya. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak suka bermanik, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat. Silakan jika cerita iman ini bermanfaat, silakan share pada orang-orang, sahabat-sahabat atau kenalan Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng di bawah ini. Tuhan memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sampai jumpa dalam program cerita iman selanjutnya. Tuhan memberkati.